Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, ini adalah tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 bab 2 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa jika kita mengamalkan Pancasila itu dapat mewujudkan persatuan? Nah, anak-anak, Pancasila ini memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Nah, Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu, Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kemudian, Pancasila itu juga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, anak-anak. Selanjutnya, Pancasila itu juga sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila ini menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku di kehidupan kita sehari-hari, anak-anak. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila ini memiliki nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan moral bangsa Indonesia. Anak-anak, Pancasila ini juga sebagai ideologi negara. Nah, ideologi itu merupakan suatu gagasan, pandangan, ide, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Nah, Pancasila sebagai ideologi ini berarti Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi warga Indonesia yang berdasar pada cita-cita luhur bangsa. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila ini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa, anak-anak, dan juga pedoman kita sebagai bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Nah, kita telah mengetahui bahwa Pancasila ini memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana sih mengamalkan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian bisa menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Kemudian, toleransi antar umat beragama. Kemudian, kalian juga bisa menjaga ketenangan saat ada orang yang beribadah, menghargai dan menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain, serta tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama dan kepercayaan yang kita anut. Amalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tentang nilai kemanusiaan, anak-anak. Kalian bisa mengamalkan sila kedua ini dengan cara yang pertama, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian kalian berteman tanpa memandang perbedaan, entah itu latar belakang suku, budaya, dan yang lainnya. Dan kalian juga bisa saling mencintai sesama manusia, menghargai dan juga menghormati orang lain, suka melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta kalian memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Kalian bisa mengamalkan sila ketiga dengan cara menjaga kerukunan antar individu, kemudian mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu kalian bisa bekerja sama dan juga kolaborasi, kemudian mencintai produk dalam negeri, misalnya membeli baju Indonesia, makanan Indonesia, menonton film Indonesia, dan masih banyak lagi. Kita juga harus bangga sebagai bangsa Indonesia serta cinta tanah air Indonesia, memelihara ketertiban untuk persatuan dan kesatuan, serta melestarikan dan menjaga budaya bangsa Indonesia, anak-anak, dengan cara mempelajarinya atau berbagi budaya satu sama lain. Pengamalan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah nilai yang terkandung adalah nilai musyawarah. Anak-anak, kalian bisa menerapkan sila keempat ini dengan cara menerima dan menghargai keputusan bersama. Kemudian kalian juga tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan. Ketika orang bicara, kita mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, tidak memotongnya. Lalu tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil rapat. Jika sudah mengikuti rapat, apapun hasilnya kita harus menerima dan melaksanakannya karena itu hasil keputusan bersama. Lalu kita juga musyawarah untuk mencapai mufakat,
Kita juga berani menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan. Kita bisa mengamalkan dengan cara menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kalian harus seimbang antara hak dan kewajiban kalian. Lalu bisa membagi tugas sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain. Lalu kita harus menjaga fasilitas umum, menghormati hak dan kewajiban orang lain, memiliki sikap kekeluargaan dan gotong royong. Kita juga harus bekerja keras, suka menolong orang lain, adil terhadap sesama. Nah, yang ini agak sulit ini, tidak boros dan suka menabung. Nah, anak-anak kurangi jajan kalian bisa menabung. Ini adalah pengamalan sila kelima. Nah, setelah kalian mempelajari pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, kita belajar tentang pengamalan Pancasila yang kalian lakukan di sekolah sebagai siswa. Nah, sila yang pertama itu kalian bisa mengamalkan dengan cara berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian tidak memilih-milih teman hanya karena agamanya berbeda. Apapun agamanya, kita tetap harus berteman baik. Kemudian pengamalan sila kedua di sekolah, kalian bisa rukun dengan semua warga sekolah, lalu menghormati dan menghargai bapak ibu guru, menaati tata tertib sekolah, dan menjalankan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk penerapan sila ketiga di sekolah, kalian harus mengikuti upacara bendera. Nah, kemarin upacara peringatan 17 Agustus. Nah, itu karena dengan mengikuti upacara kita semakin cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Kemudian tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Jadi berteman saja anak-anak, tidak perlu membeda-bedakan. Kemudian penerapan sila keempat di sekolah, kalian bisa menghargai hasil musyawarah kelas atau kelompok, serta ikut dalam pemilihan ketua kelas. Untuk sila yang kelima di sekolah, kalian bisa bekerja sama dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif, sehingga nyaman untuk belajar dan menyenangkan. Lalu kalian juga tidak boleh mengejek hasil karya teman kalian. Kalian harus belajar menghargai anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kita tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.